Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir, berkumpul duduk bersimpuh di Masjid Jami' Darul Azhar yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumu'ah dengan penuh keyakinan dan harapan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun diampuni olehnya. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 12 Rabiul Awal biasanya hanya diidentikan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jika didalami perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, tanggal tersebut merupakan tanggal 4 peristiwa besar terkait kehidupan Nabi Muhammad SAW, risalah dan dakwah beliau. Tanggal tersebut merupakan yang pertama Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua sekaligus Maulid Daulah Islamiyah, negara Islam pertama di muka bumi. Yang ketiga Maulid Khilafah Rasyidah, hari tanggal kelahiran demokrasi Islam pertama di muka bumi. Dan yang keempat adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya merupakan satu kesatuan rangkaian perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah dan risalah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal sebagai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, kota suci Mekah, pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Gajah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan berbagai macam keajaiban. Al-Qadhi Iyad menyebut di dalam kitabnya Hukukul Mustafa ada 132 keajaiban. Di samping itu kelahiran Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang sangat agung. Sebagiannya seperti yang diungkap oleh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan, andai tak ada kelahiran Nabi, tentu tak akan ada hijrah. Andai tak ada kelahiran Nabi, tentu tak akan ada perang Badar. Andai tak ada kelahiran Nabi, tentu tak akan ada penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Andai tak ada kelahiran Nabi, tentu tak akan pernah ada umat Islam. Dan andai tak ada kelahiran Nabi, tentu tak akan ada pernah dunia ini. Begitulah luar biasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi alam ini. Karena itu beliau menyandang gelar sebagai Nabiul Huda wa Rahmah. Ma'asyiral muslimin, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
tidak bisa dilepaskan dari kedudukan beliau sebagai Rasul utusan Allah, dan tidak boleh pula dilepas dari risalah yang beliau bawa dan dakwahkan. Dan bagaimana kita menerjemahkan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini tentu sangat layak kita merenungkan kembali keteladanan Rasulullah SAW yang sangat sempurna, baik sebagai pribadi, pemimpin keluarga maupun pemimpin negara. Juga sangat perlu kita pahami hakikat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala aspeknya, termasuk dalam hal kepemimpinan berpolitik, bernegara, dan tidak berhenti hanya pada tataran akhlak belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW secara utuh, yakni meneladani semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, bukan hanya ajakan untuk mengikuti akhlak beliau saja, kemudian meninggalkan sebagian besar keteladanan beliau pada aspek syariat lainnya, seperti menerapkan syariat Islam dalam berpolitik dan bernegara. Sebab yang demikian itu adalah bentuk pengkerdilan terhadap teladanan Rasulullah SAW, bukan memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW akan senantiasa relevan untuk kita adopsi guna menjawab segala tantangan dan problem masa kini yang kita hadapi, termasuk dalam hal mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat yang dalam sistem saat ini terasa semakin jauh. Jadi dalam konteks ini satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa beliau bukan hanya memiliki satu kedudukan sebagai Nabi dan Rasul Allah, tetapi beliau menduduki dua kedudukan sekaligus. Yang pertama sebagai Nabi dan Rasul, dan yang kedua sebagai penguasa, yakni kepala negara. Hal itu bisa dibuktikan dengan nas Al-Quran. Sebagai Nabi dan Rasul, tugas beliau hanyalah menyampaikan risalah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 12, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya jika kamu berpaling. Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan terang. Adapun Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal 'ilm. Al-Maidah ayat 48. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Perintah kepada Nabi Muhammad tersebut merupakan perintah pula kepada seluruh kaum muslimin untuk memutuskan segala perkara yang terjadi hanya dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, adapun tanggal 12 Rabiul Awal adalah Maulid Daulah Islamiyah, lahirnya negara Islam pertama, karena bulan Rabiul Awal adalah bulan Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mulai berhijrah meninggalkan Rumah Tur pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Nabi Muhammad sampai di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Lalu beliau berdiam di Kuba 4 hari mendirikan Masjid Kuba.
Selasa, Rabu, dan Kamis. Lalu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat, Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Hijrah beliau lakukan setelah beliau dibaiat oleh 75 orang-orang Ansar yang melaksanakan ibadah haji sebelum Nabi kita hijrah. Namun kepemimpinan Nabi sebagai penguasa dan kepala negara itu secara real atau secara nyata baru terwujud ketika beliau tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Maka tanggal itu bisa dinyatakan sebagai maulid lahirnya negara Islam pertama. Begitu tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW langsung melengkapi pilar negara dengan menegur kaum muhajirin dan ansar dengan cara mempersaudarakan mereka atas dasar akidah Islamiyah. Berikutnya beliau Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi sebagai sentral kehidupan masyarakat, sekaligus tempat beliau menjalani berbagai macam aktivitas termasuk pemerintahan. Lalu beliau menyusun piagam Madinah yang oleh para sejarawan dinilai sebagai konstitusi modern pertama. Hal yang menonjol di dalamnya adalah akidah Islam dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara dan syariat Islam sebagai hukum untuk mengatur segala urusan dan interaksi di masyarakat yang majmuk dari sisi etnis dan agama yang mencakup orang-orang non-muslim, baik orang muslim, Nasrani, dan Yahudi. Selanjutnya beliau Rasulullah mengangkat para pejabat negara dari mulai wali kota, para gubernur, panglima dan komandan, para qabil dan aparatur negara lainnya. Nabi Muhammad SAW mengirim berbagai ekspedisi militer dan memimpin langsung sebagian peperangan. Beliau mengirimkan utusan kepada para raja, memimpin dan kaisar, di samping juga menerima delegasi dari mereka. Ringkasnya, di samping menyampaikan risalah, Nabi Muhammad SAW juga memimpin negara dan menerapkan hukum-hukum syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Hal itu terus beliau lakukan hingga beliau wafat. Semua itu merupakan teladan yang harus kita teladani dan bagian dari risalah Islam yang harus kita jalankan dan kita lanjutkan. Tugas kenabian sudah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun tugas kepemimpinan negara dan menerapkan syariat Islam yang tidak berakhir, tetapi dilanjutkan oleh para khulafa sebagai kepala negara sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Waktu duha hari Senin itu sebagian sahabat menyibukkan diri untuk memilih pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Pemakaman jenazah Nabi SAW pun ditunda. Pada hari Senin itu pula Abu Bakar As-Siddiq dipilih lalu dibaiat sebagai khalifah. Esok harinya pada hari Selasa, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin. Setelah sempurna semua itu, maka Abu Bakar As-Siddiq memimpin prosesi pemakaman jenazah Rasulullah SAW yang mulia pada pertengahan malam Rabu. Jadi kesimpulannya adalah tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi tanggal Maulid Khilafah Rashidah dengan pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melanjutkan penerapan syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Lahirnya Nabi Muhammad SAW, kemudian lahirnya negara Islam pertama, tanggal kemudian yang dimaksud
yang dimaksud pemerintahan meneladani Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya itu adalah terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, bersabda kepada kita semua sebelum beliau wafat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fala massasu biha wa'udhu 'alaiha bin nawajid. Yang artinya, maka kalian wajib berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jadi keteladanan secara menyeluruh itulah yang Allah perintah kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kita menyalahinya, maka akan ditimpakan kepada kita azabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Allah berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, hendaklah mereka takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua petunjuknya, hidayah taufiknya, sehingga kita bisa menaati Rasulullah SAW secara menyeluruh. Semoga ada manfaatnya. Nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'azzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ala rabbi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil quran amma ba'du. Ausikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya'lamu ibadallah annakum qadam baina yaday Allahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Wa'lamu aidan Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك رسولك سيدنا محمد صاحب الأنوار والجبين الأزهر. وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلادنا إندونيسيا NKRI آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.